Yang ini, yang isinya siapa? Maksudnya sosok apa? Yang ada di dalamnya nih? Ini kakek-kakek juga Kak Roji. Kakek-kakek juga. Kakek-kakek dia pakai pakaian pangsi seperti pendekar pencaksilat, hitam-hitam Kak Roji. Oh, kayak Bajunya hitam-hitam. Iya. Kayak seperti pendekar zaman dulu. kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, episode kedua sambil belajar tentang kegaiban bersama Kang Firman. Jadi saya kesini tuh sambil belajar gitu. Begitupun dulur-dulur yang ibaratnya penasaran dengan hal-hal gaib. Biasa kita sambut dulu ke Kang Firman. Assalamualaikum Kang Firman. Salam Kak Roji. Berarti ini episode kedua Kang Firman. Betul Kak Roji. Nah, sekarang kita pembahasannya ini tentang pusaka. Pusaka-pusaka yang didapat, yang Kang Firman dapat, nggak tahu saya juga dapat dari mana gitu ya. Cuman ntar Kang Firman jelasin ini pusaka dari mana gitu tuh. Coba saya pengen tahu dulu aja. Ini pusaka ini nih, pusaka apa ini Kang Firman? Yang ini. Itu tuh. Yang ini namanya kujang Kak Roji. Kujang. 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 Kujang itu tradisional Jawa Barat, Jawa senjata Barat. tradisional dari Jawa Barat. Itu dari mana itu kujang? Dapatnya gitu. Dari kampung Bapak. Kampung. Bapak. Oh, kampung bapak, kampung Iya. orang tua. Iya, Gitu, pemberian. Iya betul. Itu maaf nih, biasanya kan kalau misalkan setiap pusaka itu pasti mempunyai energi, itu misalkan kodam. Oh iya, terus Itu ada kodamnya nggak itu? coba dicek sama Kak Roji. Nggak Apa bisa. yang dirasakan? Coba nggak bisa, masih sama ahlinya gitu. Jadi terus kalian dijelasin fungsinya apa gitu. Pusaka itu. Kok Kang Firman bisa dapat pusaka itu, gimana ceritanya itu? Tadinya pengobatan Pengobatan. di kampung Bapak itu, setelah pengobatan adalah satu orang udah umuran 60 tahun yang menitipkan kepada saya Kak Roji. Menitipkan kepada Kang Firman. Iya ini. Dengan alasan? Dia bilang katanya suruh dipegang aja sama saya. Oh, sudah dipegang. Gitu. Itu maksudnya khasiat kegunaannya untuk apa? Masa sudah mendapatkan ini dikasih sama orang tersebut kan ya. Saya juga diriadohi juga. Diriadohi oleh saya. Ya pas saya cek untuk bisa untuk kewibawaan juga Kak Roji. Kewibawaan. Untuk kewibawaan, untuk pengobatan bisa tuh? Oh tidak Kak Roji, ini untuk kayak kewibawaan. Contoh kewibawaan tuh kita kewibawaan juga bisa untuk kayak diserang orang Kak Roji. Jadi seperti kalau peribahasanya ulas asih, orang-orang melihat kita itu. Oh, bisa segen gitu. Betul. Bisa segen gitu ya. Gitu ya. Itu untuk kujang ya. Betul Roji. Kujang. Itu senjata dari mana? Dari Jawa Barat? Dari Jawa Barat Kak Roji. Jawa Barat. Berarti itu kujang. Nah, yang ini apa nih Kang Firman? Penasaran nih. Maaf nih. Rada sedikit kepo. Boleh apa tuh? Bukan pocong ini, bukan. Bukan, gitu. Wih, kayak golok ya? Golok bukan? Sama? Ini jenisnya sama, sejenis kujang. Tapi lebih tua. Lebih tua? Orang tua dulu menyebutnya dengan kata kukundangan. Kukundangan. Sama sejenis kujang, tapi kalau kata zaman orang dulu bilangnya lebih tua ini. Karena jenisnya berbeda. Besinya juga yang dipakai lebih tua ini dibanding kujang yang tadi. Itu didapatkannya dari mana itu? Dari kakek-kakek juga. Sama. Jadi kebetulan kakek tersebut mengenal kepada kakek saya.
Oh gitu. Dia bilang kan saya pas datang lewat, kebetulan dia manggil. Hei katanya, anak muda. Iya Pak, apa? Kamu cucunya kakek ini ya? Iya Pak, saya cucunya. Ini ada titipan, dititipkanlah kepada saya. Oh gitu. Itu apa fungsinya buat apa? Maksudnya biasanya kan ada fungsinya gitu kalau. Betul Kak Roji. Nah, ini untuk perdamaian Kak Roji. jadi Perdamaian itu seperti untuk rumah tangga supaya harmonis. oh lebih ke oh gitu tentram gitu. Iya, ketentraman dalam rumah tangga. Kan kebanyakan rumah tangga ada aja ya peribahasa kasarnya Kak Roji, cekcok lah. Cekcok antar rumah tangga, suami dan istri, sama anak dan lain sebagainya. Berarti bisa dipakai nyandung ya macamnya. Bisa juga Kak Roji. Bisa dipakai nyandung. Nyandung itu poligami. Poligami. Itu poligami, sinyal poligami bahaya nih. Bahaya. Kalau saya yang punya bahaya ini. Bahaya, jangan Kak Roji. Kalau belum kuat. Kalau maaf ini Mas, saya kan awam Betul, nih. Kak Roji. Isinya itu apa sih? Maksudnya gaibnya itu yang ada di dalamnya itu sesosok apa gitu? Ini kakek-kakek Kak Roji. Kakek-kakek. Iya. Kakek-kakek seperti apa maksudnya dia? Kakek-kakek orangnya tinggi, ada jenggot putih. Di sini jenggot putih. Berjenggot. Berkumis enggak? Enggak. Enggak, berjenggot. Orangnya tinggi, pakai ada jenggotnya kayak gini modelnya. Pakai baju koko putih. Koko putih. Sarung. Berarti dia itu lebih ke apa ya, ketentraman kalau misalnya disimpan aja di rumah gitu ya. Betul Kak Roji. Tapi bukan langsung mempercayai ini. Bukan. Cuma energinya gitu kayaknya lebih adem aja mungkin di Betul, rumah ya, gitu. Nah, itu untuk apa namanya kukundangan. Kukundangan disebut orang zaman dulu bilang. Kukundangan, oke. Nah, oke. Udah itu udah cukup dah. Oh, cukup. Cukup disimpan dulu. Nah, yang ini nih penasaran nih, panjang nih. Tenang Kak Roji. Saya masukin dulu Kak Roji. Nah, maaf ya, ntar kita ngopi dulu nih, ngopi pusing. Aduh, apaan nih Kang? Itu minyak misik Kak Roji. Minyak misik, hitam ya, minyak misik. Minyak misik hitam. Misik hitam. Nah itu apa? Wih, tombak apa? Ini Pedang itu. tombak Kak Roji. Tombak. Ini tombak namanya. Itu dari mana itu Kang? Ini pemberian dari orang Cirebon. Orang Cirebon. Begitu Kakang ke Cirebon apa gimana maksudnya? Kang Firmannya? Pas itu ada orang Cirebon ke Banten. Ke Banten. Terus menitipkan kerja di Banten. Menitipkan pada saya. Bilangnya untuk kamu. Gitu. Dari sananya kayak begini aja apa ada dari sini udah Bukan Kak Roji, ini nggak ada warangkanya Kak Roji. Ini asli dikasihnya begini, nggak ada warangkanya. Itu dibikinin. Ini dibikin sama bapak saya. Karena nggak ada warangkanya, saya bilang ke bapak saya, Pak, tolong bikinin warangka. Makanya dibikinin pakai nama saya, Firman. Begitu. Gitu. Aslinya dikasih cuma begini tanpa warangka Kak Roji. Ini asli Cirebon memang. Asli Cirebon, dari orang Cirebon. Dari orang Cirebon. Pemberian asli orang Cirebon. Dia fungsinya lebih ke apa gitu? Tombak ini. Ini bisa buat pertahanan Kak Roji. Pertahanan gaib. Pertahanan tuh seperti contoh kayak serangan dari luar. Oh gitu. Kan ibaratnya serangan non medis. Karena tahu sendiri ya Kak Roji, kalau mengobati non medis pasti ada yang namanya serangan balik ataupun dia nyerang duluan ke kita pasti ada terjadi. Jadi begitu Kang Firman sedang mengobati biasanya dari sini ikut ngebantu. Iya. Oh gitu. Dari apa sih namanya? Kodam inilah gitu. Kalau sebutnya sih kodam yang ada di dalamnya itu ikut membantu mengobati atau enggak menangkis. Iya, menangkis serangan dari keluar gitu. Biasanya dukun-dukun santet nggak jelas gitu ya. Iya, ngeri juga ya. Hitam-hitam. Itu pakaian hitam-hitam. Ini Kang Firman semuanya dapat dikasih bukan hasil dari penarikan ataupun tidak. Bukan ya. Hasil dikasih dititipin gitu.
Jadi Kang Firman yang namanya dititip, dikasih ya diterima Betul. aja gitu ya. Adapun khasiatnya Iya. seperti apa ya, Malah kita rawat kan, dikasih rangka. angka. Tadinya nggak ada rangka, dikasih cuma begini doang Kak Roji. Iya. Oke deh, untuk pusaka mungkin saya udah cukup paham lah untuk 3 pusaka ini ya. siap, Jadi Kak. dibungkus aja, saya ngeri nih. Nah, saya mau nanya juga sama Kang Firman Silakan Kak Roji. sebagai orang awam gitu ya. Saya nih, maaf nih, saya kan orang awam nih. Betul Kak Roji. Saya punya kodam pendamping nggak nih gitu. Maaf nih gitu, punya kodam pendamping nggak gitu nih, maksudnya dari kakek gitu apa gimana gitu. Kalau ya nama juga kan saya udah sering bertemu dengan Kak Roji. Iya benar. Jadi sudah pernah melihatnya gitu. Melihatnya gitu ya. Ya itu Kak Roji, saya lihat pernah belajar juga ya Kak Roji. Oh iya betul. Pernah belajar juga tentang kebatinan ke guru satu dan lainnya. Iya benar. Kelihatan ya Kang Firman? Kelihatan ya. Oh. Kadang pernah dikeca juga, pernah guru tetapi tidak bertanggung jawab lah. Benar. Nah, saya lihat Akhirnya saya ketahuan ini. Dulu saya pernah diajak sama temen gitu ya. Niatnya buat asihan cewek gitu. Malah dikasih air, dalamnya itu ada pelornya itu loh, pelor kertas segala suruh minum, sudah dihabisin. Kalau tuh kayak bulatan besi kecil gitu loh. Aduh, diminum Kak Roji. minum makan itu. Aduh. Kertasnya Iya sama dimakan juga. dimakan. Oh, belum kuda lumping Kak Roji. Ya, semoga aja itu diampuni lah dosa saya itu. Allah. Karena itu udah nggak bener, itu nggak beres itu gitu. Ya namanya juga masih muda gitu, masih bujangan lah gitu. Terus belum ngobrol juga sama Kang Firman. Kalau sekarang mas saya lebih terarah gitu, ada yang ngasih tahu begini gitu. Sebenarnya saya kenal Kang Firman udah lama gitu. Terus saya mau nanya lagi nih Kang Firman, kalau misalkan orang itu dia itu berguru nih ke guru, menjamin nggak bahwa dia itu bakalan bisa ngobatin? Kalau misalkan kan guru ini kan beda-beda nih, guru kan beda-beda. Guru seperti ini. Dia itu ketemu guru nih, suruh belajar. Taunya guru itu ibaratnya dia juga belum ini loh gitu, belum menguasai gitu, apa itu. Tapi dari segi ilmu mungkin udah lumayan gitu. Apa itu muridnya juga bisa menurunkan apa bagaimana gitu? Tergantung si gurunya. Jadi semua tergantung kan mengijazahkan, menurunkan ilmu kepada si murid. Berarti yang disebut guru harus udah bisa menurunkan ilmunya pada si murid. Jika itu si guru mengaku-ngaku, karena banyak oknum guru-guru yang cuma menurunkan tetapi tidak berfungsi Kak Roji. Oh gitu. Tidak berfungsi dalam arti contoh banyak yang kesini juga tentang udah belajar di A, udah belajar di B, kenapa nggak manjur? Padahal saya udah wirid sekian, wirid segini, sekian. Maksudnya seperti itu. Jadi gimana ya? Dia itu belajar gitu, apa menjamin bang langsung manjur apa enggak gitu? Tergantung gurunya berarti. Betul, ya Roji. Semua tergantung dari gurunya. Kalau misalkan gurunya benar-benar cuma ngasih misalkan wirid gitu, amalannya ini, tapi nggak benar-benar sepenuhnya diturunin, nggak bakal bisa itu ya. Susah Kak Roji. Jadi proses guru menurunkan kepada si murid satu, ibaratnya guru itu harus bisa membuka wadah ilmu. Wadah ilmu kalau di bahasa Indonesia membuka cakra-cakra yang ada di tubuh manusia. Nah, jika si guru tersebut belum menguasai ilmu wadah ilmu, ibaratnya dia cuma bisa memberikan wiridan dan si murid wirid ibaratnya berzikir, tetapi nggak manjur Kak Roji. Bakal bisa ya. Pahalanya mah dapat, pahalanya mah cuma kadang orang bertanya kepada saya, kok wirid udah sekian ribu, sekian ratus, kok nggak manjur, nggak ada perubahan, nggak ada yang dirasakan dan lain sebagainya. Udah berbulan-bulan gitu ya, tapi belum ngerasain. Sampai kadang ada yang datang ke sini juga berkata, saya udah
berzikir di sana ibaratnya 7 hari 7 malam, puasa juga nggak makan yang bernyawa, nggak makan nasi, kok nggak manjur. Pas datang ke sini saya jelasin gimana ceritanya dulu, kan saya harus bertanya dulu gimana prosesnya kamu belajar kepada si guru A, apa si guru B yang kamu sedang jalankan. Pas dia ceritain gini, ternyata dari gurunya. Ya, dari gurunya kenapa? Dari gurunya belum menurunkan sepenuhnya. Oh gitu. Karena dia berguru kepada guru nih. Tetapi dia udah punya praktek, udah buka praktek Roji. Oh gitu. Udah buka praktek, itu yang disalahkan itu Roji. Dia udah buka praktek tetapi belum bisa di bidangnya Roji. Jadi dia buka praktek tapi dia belum mengerti sepenuhnya, belum tahu sepenuhnya gitu ya. Kadang yang kesini itu 2 minggu yang lalu ada bapak kesini, anak 2. Dia berkata begitu kan Haji. Saya udah puasa katanya 7 hari 7 malam. Pas dicek ternyata dari gurunya, bukan dari dianya, dari gurunya lagi. Dari gurunya? Gurunya lagi. Nah, jadi kan si guru pertama menurunkan kepada yang buka praktek, yang buka praktek menurunkan ke dia. Oh gitu. Yang salah yang di atasnya. Dia bilang kan, pas saya tanya ibaratnya pakai mediumisasi, si gurunya bilang saya belum menurunkan sepenuhnya kepada si B. Si B kenapa menurunkan ke si C? Itu yang salah Roji. Kenapa kebanyakan belajar, seseorang yang belajar begini udah niat lillahi ta'ala tetapi nggak manjur Roji. Bukan karena amalannya, bukan karena ilmunya Roji. Tapi karena yang diturunkan belum full tetapi dia udah menurunkannya. Karena ridhonya guru itu penting Roji. 1 ijazah guru, 2 ridhonya guru Roji. Jadi si guru itu jika menurunkan, contoh si guru misalnya menurunkan level 1 Roji, jadi dia belum bisa menurunkan Roji. Iya. Kecuali si guru itu udah menurunkan lagi 1, kan dia megang 2. Si dia bisa menurunkan ke si C lagi Roji. Gitu. Jadi dia itu sebenarnya harus udah matang atau baru bisa menurunkan lagi ke si C. Bukan kebanyakan sih, di kampung saya juga ada sih. Itu bukan ini sih. Jadi dia itu wirid sendiri gitu. Gurunya bukan guru orang. Dari YouTube, dari Google itu bahaya itu. Itu bahaya Roji. Makanya kenapa seseorang banyak yang oleng Roji. Stres lah di bahasa kasarnya Roji, kita ngomong stres bahasa kasarnya. Karena itu dia belajar tanpa guru. Tanpa langsung ketemu gurunya, tanpa bimbingan langsung oleh gurunya. Malah dia belajar ke internet Roji. Itu yang kebanyakan oleng Roji. Bahaya. Itu yang lebih parah. Soalnya segala sesuatu yang dipelajari itu harus berijazah. Betul Roji. Harus dari sana ke guru. Iya. Kalau tanpa berijazah itu bahaya. Bahaya sekali boleh. Roji. Pokoknya kalau ada wiridan itu nggak boleh diwirid. Iya. Tanpa ijazah dari seorang. Contoh ada lagi pasien saya pernah datang Roji ke saya. Dia bilang katanya, saya nemu buku Roji, kertas ada tulisan bacaan lah Roji, yang disebut kayak wapak gitu. Iya. Ibaratnya dia baca Roji, dia amalin, nggak manjur Roji. Datanglah ke saya, dia bilang, saya nemu kertas nih. Pas dibaca Arab kayak gitu Roji, Arab. Dari mana kata dapat? Iya, bilangnya punya kakaknya Roji. Bahaya itu ya. Itu. Jadi kan si guru kakaknya menurunkan ke si kakaknya, bukan ke dianya. Nah, kenapa itu ilmu itu nggak manjur ke si adiknya? Karena yang diijazahkan itu kepada si kakaknya, bukan ke si adiknya. Untung aja itu belum ini adiknya, belum oleng. Untungnya keburu ketemu saya. Bahaya itu emang. Soalnya perkara gaib itu bahaya ya. Contoh untuk kalian semua juga, kalau nemu-nemu wapak di jalan, apa di rumah temen, jangan asal nyomot. Bahaya, apalagi sampai dilakukan, diwirid lah. Iya, nemu kertas amalan. Iya. Dari mana aja lah, nggak punya di jalan, di rumah, punya siapa, kalau nggak tahu asal-usulnya jangan diambil. Walaupun itu bukan satu kan ibaratnya bukan hak kita juga, kita mengambil bukan hak kita, udah dosa kan Roji? Iya benar. Apalagi kita baca, apalagi kita wirid, 3 dosanya kan Roji? Oke deh.
Itu yang lebih parah. Kebanyakan oleng itu satu, tanpa guru belajar di internet. Dua, tidak ada pembimbing. Tiap perkembangannya itu dia tidak tahu. Kalau ada guru kan Sepertinya perkembangan kamu ini seperti ini loh, seperti ini loh. ketahuan ya. Ketahuan. Dan si guru juga yang disebut guru pasti kan memberi tahu fase-fase tahap-tahap by step si muridnya tersebut. Iya, Kak Roji. iya, paham. Oke deh, paling untuk pembahasan pusaka, terus metode belajar kegaiban itu nggak bisa sembarangan. Betul Kak Roji. Harus ada gurunya. Harus bersama dengan guru. Paling untuk pembahasan selanjutnya sama Kang Firman saya mau bertanya tentang pengobatan-pengobatannya. Boleh gitu. Kak Roji, silahkan. Paling nanti di next video berikutnya. Sekaligus mungkin ntar kita akan mediumisasi nanti kalau misalkan ada ada mediatornya, kita mediumisasi di sini pusaka ini kita masukin gitu ya Kang Firman ya. Betul Kak Roji. Mudah-mudahan ya. Ya dah, paling cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Kang Firman. Siap Kak Roji, sami-sami. Nah, sama kiri juga.